Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan tukang oprek software receiver Wong Trenggalek. Kali ini kita membahas tentang tracking parabola dari timur ke barat. Sebelumnya untuk teman-teman, saya minta maaf, mungkin ada sedikit berisik ya untuk suaranya. Yang kita bahas kali ini cara tracking dari timur ke barat untuk teman-teman mungkin untuk pemula yang pengen tracking dari timur ke barat. Sebelumnya saya ucapkan dulu ya, saya ucapkan banyak terima kasih untuk yang sudah dukung channel ini. Semoga menjadi amal yang barokah, bertambah rezekinya, bertambah melimpah, dimudahkan segala urusannya. Mungkin sedikit gelap ya, gambarnya gelap. Nah, penerangannya ini kurang terang. Tidak masalah, yang penting kelihatan ya, nampak ya. Jadi untuk teman-teman kalau mau tracking di satelit Intelsat 19 atau mungkin ke Intelsat 20 arah timur, Intelsat 20 ke barat ya. Jadi untuk teman-teman, khususnya untuk pemula, silakan fokus dulu di Telkom 4 ya. Telkom 4. Mungkin teman-teman kalau Telkom 4 ini enggak asing lagi ya, karena siaran dari Telkom 4 ini untuk Indosiar, SCTV dan lain-lain, Metro untuk siaran lokalnya. Jadi fokuskan dulu ke Telkom 4 ini. Jadi fokuskan ke Telkom 4. Untuk yang sudah senior ya, kalau membahas soal tracking ini untuk yang senior ya mungkin tidak terlalu ribet ya. Jadi untuk pemula mungkin Telkom 4 nya belum semua channelnya masuk. Sebelum ke pembahasannya, ini sedikit cerita. Seringkali kita naik turun di genteng ya, naik turun di genteng memperbaiki parabola karena sering pindah-pindah, sering gonta-ganti posisi. Ini biasanya tetangga pada kalau orang Jawa bilang ini ndilok kendelalok. Karo ngopi pade, Mas Kur, jaga iki pacitan di sekitarnya hujan deras, sehat selalu pade, siap. Sama Mas Nano Cabe. Di sini juga gerimis. Terima kasih untuk Mas Nano Cabe sudah hadir. Jadi kalau musim hujan ini, kalau tracking memakai kauben, apalagi di luar BIM ya, pasti kesulitan. Lebih gampang seben daripada kauben. Kalau untuk seben biasanya kesulitan untuk tracking.
Mas Didik Bani hujan-hujan sambil nyimak Mas, monggo. Siap, terima kasih tuh Mas Didik Bani. Untuk pemula khususnya ya, kalau mau trekking silahkan dimaksimalkan dulu untuk Telkom 4-nya ya. Yang mana untuk Telkom 4-nya sudah maksimal, kalau mau geser dari timur ke barat ini caranya silahkan digeser dulu ke Asia 17 atau ke Asia 17 ya. Untuk derajatnya 105, kalau Telkom 4 108. Jadi untuk parabulanya kalau dari Telkom 4 ini digeser ke barat. Digeser ke barat sedikit ya, tidak terlalu jauh. Bila mana sudah menemukan Asia 17, silahkan diturunkan lagi ya. Silahkan diturunkan lagi ke Asia 5. Jadi digeser lagi ke barat, ke Asia 5. Kedua satelit ini bila mana sudah ketemu, kembali lagi ke Telkom. Dilihat dulu Telkomnya masih normal apa enggak. Jadi diawali dari Telkom 4, geser ke barat ke Asia 17 dan Asia 5. Ini kalau sudah normal, digeser-geser sudah bisa, diturunkan lagi. Diturunkan lagi ke ke Measat. Untuk derajat Measat ini 91 ya, 91,5 derajat. Jadi dari Telkom dicoba dari Telkom ke Measat. Derajatnya 91 derajat. Sudah mulai miring ya, sudah parabola sudah mulai miring. Jadi kalau untuk biasanya waktu trekkingnya ini tetangga pada lihat ya, kalau geser-geser parabola ini kadang lihat penggilok kendelalok. Biasanya tiap hari kok naik turun ke genteng parabola kok belum benar-benar. Biasanya bilang gitu ya. Kenapa Pak parabolanya rusak lagi? Ini kalau orang yang tidak tahu ya, kenapa parabola ini seperti saya ini sering kali saya geser ke timur, saya geser ke barat. Jadi tidak memakai alat ya. Saya ini manual. Lebih suka manual saya ini. Karena akan lebih fokus kalau manual. Jadi kalau mau geser saya naik genteng. Biasanya depan rumah bilang, rusak lagi ya Pak. Saya rasa bukan saya sendiri ya. Saya dulu pernah jalan-jalan ke temen. Beliau suka trekking juga. Beliau guru SMP, suka trekking juga. Apalagi beliau lebih suka yang ekstrim-ekstrim, memakai kauben yang dulu viral untuk Measat Astro. Dulu rame-ramenya trekking Astro sama Taikom 8 sama Yamal. Ini teman saya ini juga sama seperti saya, naik turun genteng. Tetangganya juga sering bilang ya, tiap hari parabolanya dibenerin. Tidak tahu ya tujuan dari kenapa kok parabola sering digeser-geser. Ini tidak tahu. Biasanya kalau orang tidak tahu ya suka orang Jawa bilang demen ngalok, demen ngelok nih. Kalau sudah tahu, berarti teman-teman
Kenapa log sinyal udah pas tetapi sinyal nggak mau muncul Om? Tadinya ada sinyal itu. Ini dari Katakom, Mas Katakom. Log sinyal udah pas tetapi sinyal nggak mau muncul loh. Kalau sudah pas ini mestinya muncul Mas. Satelit apa yang di tracking untuk Mas Katakom? Ini loh. Kalau mau tracking transpondernya ini, cari transponder yang terbesar dulu sinyalnya. Misalnya kalau Telkom 4 ya, kalau Telkom 4 saya lebih suka ini memakai transponder Indosiar. Nah, kita fokusin dulu ke channel Indosiarnya. Nah, ini kan Mas Katakom ke Telkom 4. Channel apa yang hilang ini? Fokusin dulu salah satu ya. Fokusin dulu salah satu, misalnya Indosiar. Kalau sudah muncul signal, silakan di scan ulang. Ini transponder dari Telkom 4 ini silakan dihapus dulu, dihapus semua. Ini biar gampang. Yang transponder lama semua sinyal hilang Kak, kemarin kena. Nah ini kalau kemarin bisa terus hilang, cek dulu kabel konektor yang belakang di receiver ya, silahkan dicek dulu, ada serabut, ada kabel tembaga. Ini jangan sampai silakan dicek dulu konektornya ya, jangan nempel antara serabut dengan tembaganya. Biasanya yang bermasalah ini kalau sudah lama untuk kabelnya, biasanya kabelnya dari LNB menuju ke receiver itu silakan dicek dulu, dilihat, silakan dipencet info. Nah di situ kabelnya sudah masuk atau belum, dicek dulu, pencet info 2 kali, biasanya dipencet info 2 kali. Kalau sudah Indosiarnya muncul, disekan ulang, sekan semua, asalkan ya digarisbawahi dulu, dihapus dulu semua transpondernya. Ini biar gampang, transponder yang tidak dipakai, tidak ada sinyalnya, sudah ini biar hilang kabelnya nomor Kak. Nah silakan dicek di info, di receiver, untuk remote-nya ada tanda I, silakan dipencet. Nah di situ ada intensitas sinyal sama kualitas sinyal. Untuk yang atas itu untuk kabel ya Mas Katakom. Untuk yang atas kabel itu ada garisnya tidak itu. Nah ini silahkan dicek. Kalau ada biasanya 60%, 70% itu ya. Ini kalau ada berarti kabel sudah masuk. Dicek dulu kabelnya. Kalau tidak ada semua, yang atas tidak ada dan juga bawah tidak ada, berarti kabelnya putus. Dan biasanya memakai disek ya. Mayoritas memakai disek 4x1. Silakan dicek dulu di pengaturan antena, cek bagian disek, silakan digeser-geser 1 sampai 4, karena pada umumnya di daerah sini ini 4x1. Silakan dicek, silakan di bagian pot ya, pot dicek 1 atau 2, 3, 4 ya Kak. Yang di atas sama tengah nggak ada, di bawah
sekali nggak ada, itu pun cuma 20%. Nah ini kalau yang bawah ini biasanya untuk GX 6605S memang garis-garisnya itu ada 3 ya. Jadi kalau yang atas tidak ada, berarti kabel belum masuk. Yang jadi kendala itu dulu dibenerin kabelnya. Harus ada garisnya paling tidak 70 atau 60% untuk yang atas itu dulu. Kalau nanti sudah muncul kabelnya, biasanya ada salah satu channel yang muncul, entah itu Indosiar atau Telkom, maaf, pakai receiver Optus Kak. Apa kabel dari LNB ya? Saya belum connect. Iya. Ini Mas pakai yang di atas, pakai disek tipe yang mana ini? Kan ada biasanya pakai disek 4x1 off on, itu 3x1 ya. Yang pada umumnya biasanya ya 4x1. Silakan untuk masuk ke pengaturan kabel dulu, pengaturan antena. Silakan digeser-geser, 1, pot 2, pot 3, dan pot 4. Bila semua dari pot ini sudah digeser-geser tidak muncul, berarti kabel masih bermasalah. Enggak pakai disek Kak, kemarin dibeli LNB yang buat 2 receiver. Oh ya, double, yang double ya. Ya, berarti kalau langsung itu kan yang di atas langsung dari LNB menuju ke receiver. Nah, permasalahannya kabelnya belum connect. Itu belum connect, entah dari konektor atas, konektor LNB, atau konektor bagian receiver. Silahkan dicek dulu untuk bagian konektornya. Kalau ini kabelnya, kalau usahakan pakai yang baru ya. Ini biasanya kalau pakai kabel lama itu yang atas, mulai dari genteng ke atas ini biasanya ada jamurnya. Nah ini sering muncul sinyal, hilang sinyal. Ini biasa kendala bila mana saya servis ya. Kalau saya ini pas servis, kebanyakan yang kendala di kabel mulai dari genteng ke atas sampai ke LNB. Ini yang sering bermasalah. Kabel serabutnya ini kena jamur. Nah, jadi sinyalnya kadang muncul, kadang tidak. Ini yang harus diganti kabelnya. Kalau saya biasanya saya putus saja, saya potong. Dari genteng ke LNB saya potong, saya ganti yang baru. Karena untuk yang di bawah biasanya masih aman-aman saja. Kebanyakan aman, tidak kena sinar matahari, tidak kena hujan, ini biasanya aman. Jadi kalau saya biasanya saya potong, saya ganti yang baru. Ini biar normal dulu, biar kabelnya masuk. Jadi silakan dicoba, tes dulu kabelnya yang bagian atas. Kalau tidak memakai disek lebih mudah ngetesnya Mas. Untuk gambar yang atas harus ada garis kuning minimal 60 sampai 70%. Ini untuk yang atas. Nanti kalau ada sinyalnya akan berubah ya. Warnanya akan berubah hijau sama biru. Siap Kang. Coba besok saya cek soalnya di atas genteng. Siap. Tidak mungkin kalau malam-malam naik genteng juga nggak mungkin ya. Silakan dicek dulu kabelnya. Kalau enggak, kabelnya silakan diganti saja ya. Itu garis atas walaupun belum lock satelit tetap nongol ya Kak.
tetap ada, itu warnanya kuning. Jadi LNB kalau dimasukkan ke receiver, pakai kabel ke receiver, itu ada garisnya. Itu berarti LNB sambung dengan receiver, harus ada yang atas. Nah, nanti kalau sudah tersambung, nah tinggal tracking, dipasin arahnya, parabolanya tinggal goyang-goyang. Mana channel mana yang hilang, silakan digeser ke gesernya jangan kenceng-kenceng, pelan saja. Dari barat sedikit, barat tidak ketemu, silakan digeser ke timur. Biasanya cuma timur ke barat ya. Kalau untuk selatan dan utaranya ini, kalau untuk memfokuskan saya dulu. Jadi fokuskan dulu dari geser ke barat atau ke timur dikit saja. Jadi fokus dulu untuk Mas Katakom, fokus dulu ke kabelnya dulu. Jadi yang atas harus ada garisnya, fokusin dulu. Nah, kalau sudah muncul nanti tinggal disekan saja, Mas. Kalau belum ada, misalnya metro hilang ya, silakan parabolnya goyang-goyang dikit saja. Jangan terlalu kenceng-kenceng, nanti malah hilang semua. Itu caranya, Mas. Harus ya, Mas. Untuk garis yang atas harus ada. Oke, kita lanjut ya. Untuk tracking dari timur sampai ke barat. Saya ini sering kalau naik genteng, pasti ada yang bilang, Mas kok parabolanya sering rusak. Tidak tahunya kita ini dari timur ke barat ini masih ada satelit lainnya. Tidak cuma Telkom 4. Biasanya tetangga ini tahunya cuma Indosiar, jadi ya parabolanya naik ke atas ya. Jadi kalau ada parabola miring, pasti penasaran ini kok rusak lagi gitu ya. Ini sama dengan yang tadi saya sebutkan, teman saya ini guru SMP. Beliau juga demikian, naik turun ke genteng. Tetangganya juga sering ngolok-ngolok ya, parabolanya rusak, tiap hari kok dibenerin. Kalau sudah senior ini pasti, kalau ada orang bilang parabola sering rusak ini biasanya tersenyum aja. Kalau kita kasih tahu ini cari apa gitu, mungkin tambah kepanjangan ya. Tambah kepanjangan, jadi percuma kita jelasin ini mau cari satelit, pasti kebingungan, satelit apa lagi, punya saya aja berdiri tidak miring. Oke, tadi sampai ke Measat ya, sampai ke Measat. Nah, jadi kalau sudah miring ke barat ke Measat, derajatnya 91 derajat ya, 91,5. Silakan diturunkan lagi, ke Taikom 6 ya. Silakan digeser lagi ke Taikom 6, derajatnya 78,5 derajat. Jadi parabolanya sudah mulai miring lagi. Nah, kalau sudah ketemu ke Taikom 8, Taikom 5 ya, maaf untuk Seven. Ke Taikom 56 ini dikembalikan lagi ke 108 Telkom 4. Jadi kalau sudah ketemu Taikom 6-nya, silakan kembalikan ke Telkom 4-nya lagi. Nah, kalau sudah normal, pasti diturunkan ke Intelsat 20, derajatnya 68,5. Ini posisi parabolanya sudah miring, kan arahnya ke barat. Nah, kalau sudah ketemu silakan langsung geser ke Intelsat 19. Langsung digeser ke Intelsat 19.
Untuk derajatnya 166. Ini miring, ganti miring ke timur. Nah, tadi kalau sudah dari Telkom ke Taikom ini sudah ketemu, apalagi sudah menemukan Intelsat 20, ini kalau mau geser ke Intelsat 19 ini saya rasa sudah gampang. Jadi kalau mau tracking jangan terlalu difokuskan dulu ya. Asal dapat geser lagi, asal dapat digeser lagi. Nah, kalau sudah ketemu Intelsat 19 arahnya ke timur, untuk derajatnya 166, ini saya rasa yang lain-lain sudah ikut. Mau bergeser di Apstar 6, mau dibalik lagi ke barat Apstar 7, ini sudah ngikut. Dan usahakan untuk LNB pakai merek yang Kaunsat, ini akan lebih mudah. Apalagi pakai pentil 2, pentil emas. Ini teman-teman tracking biasanya kalau bahasa ini pentil emas ya, yang warnanya kuning. Saya memakai yang murah-murah kemarin. Saya gunakan karena saya menggunakan 3 parabola. Saya ini menggunakan 3 parabola ya. Untuk yang 9 feet 2, yang 6 feet 1, 2 ya, 6 feet 2, yang satu jaring, yang satunya lagi solid. Jadi kalau ke atas itu parabola saya ada 4, dulunya ada 5, yang satunya rusak, saya jual di Rosok karena untuk penyangganya ini sudah keropos. Jadi yang tidak tahu biasanya ini parabola kok banyak, buat apa? Rumah saya aja kecil, 1 sudah, semua sudah ada. Ini kan yang ditonton cuma Indosiar sama RCTV. Kalau yang suka tracking kan nyari satelit-satelit yang lain dari timur sampai ke barat. Jadi saya ini memakai cara manual. Saya bikinkan catok ya. Jadi tinggal masukkan per satelit. Di situ saya tandai, saya lubangi. Ada lubangnya. Jadi tinggal masukkan, misalnya mau ke Intelsat 19 arah timur, tinggal dimasukkan. Kalau mau ke barat lagi, tinggal geser. Tapi manual, Bu, tidak memakai ini ya. Kalau teman-teman biasanya memakai alat sambil rokok, ini biar nyantai ya. Kemarin ada yang komen sambil ngerokok tidak boleh. Mungkin teman-teman ada yang mengalami kesulitan tracking dari timur ke barat ini. Yang paling utama tiangnya harus fokus, harus tegak ya. Tiangnya ini harus tegak, jangan sampai miring. Ini biar dari timur ke barat ini gampang nyarinya. Apalagi ukuran parabolanya gede. Kalau ukuran 6 feet, kalau dari timur ke barat tidak semua masuk. Percuma ya, digeser-geser kalau memakai parabola kecil. Paling tidak minimal 7 feet. Jadi usahakan minimal 7 feet. Memakai ada yang bagus, merek Venus Black, Venus yang warna hitam. Ini untuk tracking dari timur ke barat lumayan bagus hasilnya, karena teman saya juga pakai.
Untuk di Asiasat 5 flatnya semua masuk. Kalau saya memakai 9 feet, ini lebih gampang lagi ya, lebih luber. Jadi kalau teman-teman kalau mau trekking dari timur ke barat, jangan langsung ya. Biasanya kalau dari Telkom langsung ke Intelsat 19, setelah digeser ke barat ke Intelsat 20 atau ke Taikom, ini tidak ada zong. Nah, silakan diurut dari Telkom, geser dikit, atau mungkin teman-teman langsung ke Measat, turun ke Measat, dibalik lagi, dikembalikan ke Telkom, masih normal, geser ke timur, ke Aksar misalnya, Aksar 6. Nah, kalau sudah ketemu langsung digeser dari Aksar 6 menuju ke Taikom atau ke Measat. Ini silakan bolak-balik dulu. Bila sudah ketemu langsung ke Intelsat 20. Intelsat 20 dibalik lagi ke Telkom. Langsung ke timur Intelsat 19. Jadi kalau sudah ketemu dari 20, Intelsat 20 arah barat, kembali ke Telkom, dilanjut lagi miring ke timur Intelsat 19, sudah ketemu semua. Yang lain-lain saya rasa sudah ngikut. Untuk satelit-satelit yang lain ini akan ikut. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Insya Allah ke depan akan nge-live lagi. Untuk teman-teman mungkin ada yang mengalami kendala, bisa telepon ya. Pas waktu belajar trekking mengalami kendala, silahkan telepon memakai nomor admin yang sudah saya sediakan di deskripsi video ya. Jadi silahkan menghubungi nomor admin. Insya Allah akan saya pandu cara trekking, apalagi di Telkom 4. Ini seringkali saya mandu trekking Telkom 4 untuk khususnya untuk pemula. Untuk yang sudah senior ini ya tidak kesulitan lagi ya. Untuk Telkom 4 ini terasa ya gampang. Subscriber lover dimanapun berada yang masih mendukung di channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga menjadi amal yang barokah, bertambah rezekinya, bertambah melimpah, dimudahkan segala urusannya. Untuk teman-teman yang belum dukung channel ini, monggo silahkan didukung, karena channel ini masih perlu banyak dukungan dari teman-teman. Silahkan dipencet tombol subscribe, jangan lupa mengaktifkan tombol lonceng, karena channel ini sudah saya kemas berbagai jenis software receiver, mulai dari K5S dan COS GX6605S, GX22, GX6622 untuk Catmicon Super Plus, GX6677 untuk receiver rekomendasi Capison, dan juga ada NEC Parabola, Montage untuk circuit box, A1 New, A1 Plus. Masih banyak lagi software-software yang sudah saya oprek di channel ini. Silahkan ditonton videonya sampai selesai, jangan di skip biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian dari saya, semoga sedikit tutorial kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih yang sudah hadir. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.